Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 akan menjelaskan soal UAS kalkulus. Kami di sini beranggotakan saya, Agusta Retama, lalu ada rekan saya, Aril Wahyudi, Fari Muslihin, ada Radit Eka. Lanjut, di sini latar belakang kalkulus 2 berperan penting dalam dunia teknik elektro, khususnya dalam menganalisis sistem dinamis, sinyal, dan daya listrik. Ujian ini dirancang untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep turunan, integral, dan persamaan diferensial pada kasus nyata, seperti rangkaian RLC, komponen nonlinear, serta perhitungan daya sinyal. Melalui pendekatan analitis dan simulasi, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan memecahkan permasalahan teknik secara komprehensif dan aplikatif. Lalu di sini kami mengambil soal nomor 1 dan 2. Nomor 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, soal pertama ini berkaitan dengan rangkaian RLC seri ya, diberikan input sinusoidal yang dimana R-nya itu 50 ohm, L-nya itu 0,1 H, dan C-nya itu 100 μF. Diberikan tegangan Vt sama dengan 10 sin 100 T volt. Nah, kita di sini diminta untuk menurunkan persamaan diferensial dan menggambarkan arus I dikali T. Yang dimana kita harus menghitung juga laju perubahan arus saat T-nya itu 0,01 second. Lanjut. Penjelasan pertama ini sebuah rangkaian. Kita diberikan rangkaian tadi ya, sudah diketahui. Langsung kita bisa dilihat sendiri VR, VL, dan VC-nya. Lalu persamaannya akan kita sederhanakan, dan setelah kita sederhanakan akan menjadi L D kuadrat I dikali T per dt kuadrat plus R D I dikali T per dt plus I per C I dikali T sama dengan 1000 cos 100 T. Lalu setelah kita mendapat nilai tadi, kita substitusikan nilai tersebut ke RLC, yang dimana setelah kita substitusikan kita mendapat nilai D kuadrat dikali IT per DT plus 500 dikali D dikali I dikali T per DT, yang dimana dijumlahkan dengan 10.000 I dikali T, yang dimana hasilnya akan menjadi 10.000 cos 100 T. Lanjut, kita menghitung impedansi total rangkaian RLC, nah dimana rumusnya itu sama dengan Z sama dengan R I dikali J dikali W dikali L dikurang J per W dikali C, yang dimana W nya itu 100 rad per S, R nya itu 50 ohm, L nya itu 0,1 itu ya, atau C nya itu 100 dikali 10 pangkat min 6 F, yang dimana setelah kita hitung mendapatkan hasil tegangan V sama dengan 10 sudut min 90 derajat. Lanjut kita ke arus fasor. Arus fasor ini rumusnya V per Z, yang dimana V nya telah kita dapatkan tadi 10 sudut min 90 derajat. Kita hitung sehingga mendapatkan I nya itu 0,09713 sudut min 29 0,55 derajat. Nah, jadi arus waktunya itu adalah 0,09713 cos 100 T min 29,055 derajat. Jadi setelah kita dapatkan domain waktunya, kita bisa menghitung DI per DT, yang dimana hasilnya itu menjadi 9,713 cos 100 T dikurang 60,945 derajat. Setelah kita mendapatkan nilai tadi, kita substitusikan ke T, karena tadi dimintanya T 0,01 second. Nah, setelah kita substitusikan, kita mendapatkan hasil min 9713 dikali 0,473, yang hasilnya min 4,594 A per S. Lanjut, pada simulasi kita terlihat adanya fase transien, yang dimana di awal ini menunjukkan
osilasi yang secara bertahap diredam menuju keadaan stabil atau steady state. Fenomena ini merupakan ciri dari rangkaian RLC yang dimana induktor dan kapasitor menyesuaikan diri terhadap perubahan mendadak pada tegangan input. Lanjut. Baik, pada permasalahan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan untuk soal nomor 2 itu yang dimana resistor nonlinear yang memiliki karakteristik V sama dengan 5I pangkat 3 plus 2I, yang dimana V itu adalah tegangan dan I yaitu arus. Di sini kita langsung saja untuk ke petunjuk yang pertama, yaitu tentukan dV per dI dan diinterpretasikan sebagai resistansi dinamis, yang dimana V adalah 5I pangkat 3 plus 2I. Yang pertama kita menentukan dV dan dI yang cukup menurunkan V terhadap I, yaitu dengan dV per dI sama dengan D per dI dikali 5I pangkat 3 plus 2I. dV per dI sama dengan 5 dikali 3I pangkat 2 dikali 2 dikali 1. dV per dI sama dengan 15I kuadrat plus 2. Resistansi dinamis atau resistansi diferensial ini adalah resistansi saat yang dialami oleh perubahan kecil pada arus dalam komponen nonlinear. Resistansi ini tidak konstan tetapi bergantung pada titik operasi atau nilai arus. Selanjutnya untuk petunjuk yang kedua, yaitu jika daya P sama dengan VI, hitung dP per DI pada saat I sama dengan 2 ampere. Yang pertama kita substitusikan V-nya yaitu dengan 5I pangkat 3 plus 2I ke dalam V, yaitu dengan P sama dengan PI. P sama dengan 5I pangkat 3 plus 2I dikali I. P sama dengan 5I pangkat 4 plus 2I kuadrat. Selanjutnya kita hitung dP per dI nya, yaitu di sini kita mendapatkan 20I pangkat 3 plus 4I. Selanjutnya kita substitusikan pada I sama dengan 2 ampere dengan kita mendapatkan wattnya yaitu atau arusnya di 168 watt. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Radit. Baik, di sini ada grafik dari perhitungan sebelumnya. Grafik ini menunjukkan bahwa daya meningkat secara monoton seiring dengan peningkatan arus dalam rentang positif. Oleh karena itu, dalam rentang I lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3 sama dengan 30 ampere, ampere, daya maksimum akan tercapai pada nilai I tertinggi, yaitu I sama dengan 30 ampere. Tidak ada titik daya maksimum internal selain batas rentang yang diberikan. Lalu di sini ada kesimpulan. Secara keseluruhan, soal-soal yang telah dikerjakan dalam tugas ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar rangkaian listrik RLC, terutama bagaimana arus dan tegangan berperilaku dalam kondisi transient maupun steady state. Dalam simulasi yang dilakukan, terlihat bahwa respons sistem terhadap input tegangan secara tiba-tiba dapat dianalisis melalui pendekatan persamaan diferensial order 2. Analisis numerik dan grafik juga memperjelas bagaimana sistem merespon gangguan awal dan akhirnya mencapai kestabilan.
Dengan menggabungkan teori, simulasi, dan analisis matematis, pembelajaran ini tidak hanya memperkuat pemahaman teknis mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan di bidang rekayasa listrik, khususnya yang berkaitan dengan sistem dinamis dan respon rangkaian terhadap perubahan tegangan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.